Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ayo ketua kelas Ruth, siapkan Perhatian seluruhnya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada yang guru kita beri salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak ibu. Mudah-mudahan sehat-sehat semua kita di sini ya. Silakan duduk, ayo duduk. Duduk. Oke. Hari ini datang semua, hadir semua nak? Siapa yang nggak hadir? Tunggu ibu absen ya. Bentar ibu absen dulu. Ibu absen dulu ya. Eni Malia Nasution. Hadir Bu. Hikmah Harahap. Sakit Bu. Oh, dia sakit ya. Insan Maharani dari Munte. Intan Purnamasari. Hadir Bu. Isma Nabila Hasibuan. Hadir Bu. Neliani Nasution. Hadir Bu. Sajida Badria. Hadir Bu. Sri Minarti. Destiarma Pasaribu. Hadir Bu. Dewi Zadari Zega. Hadir Bu. Fevriani Waru. Hadir Bu. Lernita Esperanza. Hadir Bu. Ratna Putri Apri Susanti Bawam Menewi. Panjang kali nama ini Ratna. Yolanda Irma Angelika. Hadir Bu. Ruth Berlian Sianipar. Hadir Bu. Winda Romian Haryanja. Hadir Bu. Berarti cuman si Hikmah. Ada suratnya? Ada Bu. Ada apa enggak ketua kelas? Ada Bu. Oke. Nanti jangan lupa dilampirkan di ini di absen untuk laporan ke piket ya anak-anak ya. Iya Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini untuk hari ini ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Kita mulai ya nak ya. Lirik lagi, lirik. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk ini ibu mau bertanya sama kalian. Pelajaran minggu lalu kita pelajarannya apa? Ayo, ada yang tahu? Masa lupa. Menganalisa? Menganalisa? Betul. Menganalisa kulit kepala dan rambut. Nah, sekarang ibu mau masuk materi pembelajaran yang baru, yaitu tentang pencucian rambut. Nah, sebelum kalian tahu bagaimana pencucian rambut itu yang sebenarnya ada baiknya kita kalian harus tahu rambut yang seperti apa sih yang mau ini. Nah, ayo coba ini nanti ibu kasih ini anak ya.
apa? Gambar, coba perhatikan. Oke, kalian bisa lihat ini pengetahuan pencucian kelengaran rambut. Minggu depan ini yang ada apa namanya? Kupu-kupu ini. Nah, kalau perhatikan gambar ini, nak, ini gambar apa ini? Ayo siapa nak? Oke, apa ini Isma? Rambut berketombe. Oke, yang ini? Rambut berminyak. Oke Desi. Nah, yang ini apa ini nak? Rambut. Rambut apa nak? Iya, betul, rambut lebar. Yang ini ayo, ada yang tahu? Yuk, ayo ini siapa? Si Ratna. Ayo Ratna. Rambut kusut. Betul sekali. Nah, ini adalah rambut yang harus diapain nanti ini. Menurut kalian harus diapain ini rambutnya? Diapa? Cuci tangan. Ayo cuci tangan. Ayo. Diapain nak? Dicuci, betul. Nah, ini dia. Gambar yang di atas tadi, yang ini. Nah, jadi kalian perhatikan, apa sih manfaatnya? Kan tadi kalian sudah bilang mencuci, ya kan? Nah, hari ini Ibu kasih kalian LKPD, kalian kerjakan, kalian diskusikan yang ini. Mana kelompok 1 siapa? Mulai dari mana? Ini kelompok 1 ya. Ini tugasnya. Sambil buka. Bersama, coba yang pertama soalnya ini. Oke. Di sini dikatakan yang pertama, bagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Sudah ya? Satu kelompok terdiri dari 4 peserta. Diskusikan bersama temanmu tentang gambar di bawah ini. Kemudian carilah referensi dari internet pada masing-masing. Nah, yang pertama sekali anak-anak, perhatikan di sini. Ini gambar 1 dulu kalian kerjakan. Oke? Gambar 1 dikerjakan. Gambar 1, tolong diperhatikan anak-anak, untuk gambar 1 yang ini Ibu kasih waktu lebih kurang itu 30 menit sampai 60 menit. Maksimalnya 60 menit ya anak-anak ya. Jadi kalian kerjakan ini dengan pertanyaan yang tadi, kan ada edukasi tindakan perawatan apa ya nak ya, kan ada itu di soal ya nak. Tindakan perawatan apa yang akan dilakukan pada keempat gambar di samping? Sebutkan tujuan dan manfaat perawatan rambut yang akan dilakukan pada keempat gambar di atas. Oke? Jadi kalian harus cari anak-anaknya dari internet, dari apa, buka kali handphonenya, dari oke. Di kelas coba nanti buka, kan dia bagikan itu apa namanya materinya ya. Bentar ya.
dengan soalnya? Ayo. Ada yang nggak mengerti? Ngerti? Ada itu semuanya. Di internet cari referensinya ya nak ya. Ini ada yang nggak ngerti nak? Oh, masih sejauh ini masih ngerti ya? Baru Dinda, Dewi, Febri, namanya si Intan, Sajida, Minarti, Insan. Insan. Ya. Di Ratna, nggak usah panjang kali bawahnya. Dewi Sega. Ruth, Mbak Tisi dia nggak datang ya? Fikma ya? Iya. Oke. Sakit dia kan? Iya, Bu. Ini kelompok mana kelompok 1 ini ya? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, siapa yang mulai duluan kelompok 1? Oke, kelompok 1 yang mulai siapa ketuanya? Oke, Isma, ayo. Coba kamu presentasikan hasilnya. Dari keempat gambar di atas, tindakan perawatan yang dilakukan adalah dengan mencuci rambut. Mencuci rambut adalah langkah awal dalam perawatan rambut yang bertujuan membersihkan rambut dan kulit kepala dari berbagai kotoran.
Sedangkan tujuannya: 1. Membersihkan batang rambut dari kotoran dan debu. 2. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan keindahan rambut. 3. Melancarkan peredaran darah pada kulit kepala. 4. Memudahkan penataan rambut. Dan 5. Menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut dari penyakit dan kelainan. Untuk mengatasi rambut berketombe, yaitu dengan mencuci rambut menggunakan sampo anti ketombe yang mengandung natrium lauret sulfat, dimetikon, kokamidopropil, betain, zinc pyrit 1, ketokonazol, asam salisilat, selenium sulfida, natrium benzoat, metikloroisotiazolinon, dan mentol. Sedangkan untuk rambut lepek, untuk rambut berminyak, mengatasinya dengan mencuci rambut menggunakan sampo lemon dan menghindari produk styling yang mengandung banyak minyak. Dan untuk rambut lepek, mengatasinya dengan mencuci rambut menggunakan sampo lemon dan juga menghindari produk yang mengandung banyak minyak. Sedangkan rambut yang kusut, mengatasinya dengan mencuci rambut menggunakan sampo lidah buaya dan sering menyisir rambut. Terima kasih. Untuk kelompok 2, siapa ketuanya? Oke, lanjutkan nak. Yang dilakukan pada keempat gambar di atas. Tindakannya adalah dengan mencuci rambut. Mencuci rambut adalah tindakan yang dilakukan untuk membersihkan rambut dari kulit kepala dari berbagai kotoran yang menempel. Tujuannya adalah membersihkan batang rambut dari kotoran dan debu, memelihara kebersihan, kesehatan, dan keindahan rambut, melancarkan peredaran darah pada kulit kepala, memudahkan penataan rambut, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut dari penyakit dan kelainan. Manfaatnya adalah untuk melancarkan peredaran darah, menjaga kelembapan kulit kepala, dan memperindah rambut. 1. Rambut ketombe adalah rambut yang kondisi kulit yang bersifat kronik yang ditemukan serpihan putih pada kulit kepala. Dengan mengatasinya adalah mencuci rambut dengan menggunakan sampo yang mengandung anti dandruff. 2. Rambut berminyak adalah rambut yang kerap lepek yang menyebabkan rambut terlihat seperti baru keramas, dan rambut berminyak dapat menyebabkan ketombe. Sampo yang digunakan adalah sampo yang mengandung lemon. 3. Rambut lepek adalah rambut yang terlalu berminyak dan dapat menyebabkan batang rambut mudah rontok. Sampo yang digunakan untuk mencuci rambut lepek adalah sebaiknya sampo yang mengandung lemon atau teh hijau, yang dapat mengurangi kadar minyak pada rambut. 4. Rambut kusut adalah rambut yang mengalami dehidrasi karena pemutihan kimiawi atau bleaching, yang dilakukan dengan mencuci rambut dengan sampo yang mengandung ekstrak lidah buaya supaya dapat memperhalus rambut. Setelah melakukan pencucian rambut, sebaiknya menggunakan kondisioner. Terima kasih. Oke, sekian. Ayo kelompok ketiga. Ayo, lanjutkan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil presentasi kami dari kelompok 3 mengenai pembahasan tindakan perawatan apa yang dilakukan pada rambut yang bermasalah. Jadi tindakan yang kita lakukan adalah pencucian rambut. Pencucian rambut yaitu usaha yang dilakukan untuk membersihkan kulit kepala dan rambut dari debu atau kotoran yang menempel pada kulit kepala dan rambut menggunakan shampoo dan juga kondisioner.
Jadi tindakan perawatan yang dilakukan pada rambut bermasalah itu seperti rambut berketombe. Jadi rambut berketombe ini dapat kita lakukan perawatan seperti menggunakan shampoo anti dandruff. Yang kedua, rambut berminyak, yaitu kita dapat membersihkan kulit kepala dan rambut berminyak dengan menggunakan shampoo yang mengandung lemak. Yang ketiga, rambut lepek. Pencucian rambut yang dilakukan untuk menghilangkan kelepekan pada kulit kepala dan rambut dengan menggunakan shampoo yang mengandung lidah buaya. Yang keempat, kekusutan, rambut kusut, yaitu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk membersihkan kulit kepala atau rambut dari kekusutan menggunakan shampoo dan bisa dari madu atau telur. Dan tujuan juga manfaat yang dapat kita ambil dari tindakan perawatan yang dilakukan pada rambut bermasalah, yaitu membersihkan kulit kepala dan rambut dari kotoran dan debu, memperlancar peredaran darah, dan menjaga kesehatan dan kulit kepala kulit kepala dan rambut dari masalah rambut. Jadi untuk kesimpulannya, tindakan atau perawatan rambut yang dilakukan pada rambut dan kulit kepala yang bermasalah seperti di atas, yaitu dengan melakukan pencucian rambut kepala dan rambut untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel pada kulit kepala dan rambut dengan menggunakan shampoo khusus dengan menggunakan masalah kulit kepala dan rambut tersebut. Sekian dulu. Ya, kelompok 4. Dari keempat gambar di atas, saya akan mencoba untuk membacakan hasil analisa kami dari kelompok 4. Tindakan perawatan rambut. Mencuci rambut adalah langkah pertama yang dilakukan untuk perawatan rambut dan juga upaya untuk membersihkan rambut dari kotoran, debu, minyak, dan sebum dengan menggunakan shampoo sesuai kebutuhan rambut masing-masing. Gambar pertama yaitu rambut berketombe. Tindakan perawatan yang dilakukan untuk rambut berketombe yaitu pertama, mencuci rambut secara rutin seperti 2-3 kali dalam seminggu, menggunakan shampoo anti ketombe, gunakan tea tree oil, oleskan minyak kelapa. Gambar kedua yaitu rambut berminyak. Tindakan perawatan yang dilakukan untuk rambut berminyak yaitu mencuci rambut secara rutin seperti 3 kali seminggu, menggunakan shampoo yang mengandung lemon. Ketiga, rambut lepek. Tindakan perawatan yang dilakukan untuk rambut lepek yaitu mencuci rambut secara rutin seperti 2-3 kali seminggu, menggunakan shampoo yang mengandung ginseng. Gambar keempat yaitu rambut kusut. Tindakan perawatan yang dilakukan untuk rambut kusut yaitu 1. Mencuci rambut secara rutin, menggunakan shampoo yang mengandung lidah buaya, telur, menghindari paparan sinar matahari atau menggunakan hair care yang mengandung rambut yang melindungi rambut dari paparan sinar matahari. Gunakan hair mask secara berkala, gunakan conditioner setiap keramas. Kesimpulan dari yang kami analisa adalah mencuci rambut adalah langkah pertama yang dilakukan untuk perawatan rambut dalam upaya membersihkan rambut dari kotoran, debu, minyak, dan sebum dengan menggunakan shampoo sesuai kebutuhan rambut masing-masing. Tujuan pencucian rambut adalah melancarkan peredaran darah, mengurangi stres, merawat rambut, dan membersihkan rambut dari kotoran dan minyak. Oke, benar. Bagus-bagus semua. Sangat-sangat bagus. Hasil darinya itu memang betul. Jadi kesimpulannya seperti yang Ruth bacakan, sekali lagi nak, mau bacakan kesimpulannya? Coba nak. Mencuci rambut adalah langkah pertama yang dilakukan untuk perawatan rambut dan juga upaya dalam membersihkan rambut dari kotoran, debu, minyak, dan sebum dengan menggunakan shampoo sesuai kebutuhan rambut masing-masing. Oke, jadi kesimpulannya adalah seperti yang dibilang tadi. Nah, kesimpulan adalah membersihkan rambut dari debu kotoran yang menempel pada kulit kepala dan rambut. Tujuannya itu untuk melancarkan peredaran darah, untuk
menentukan penataan apa yang akan kita lanjutkan setelah ini, baru untuk memelihara kulit kepala dan rambut. Oke, nah ini dia. Ini dia pencucian rambut. Jadi memang betul, tindakan dari seluruh yang 4 masalah rambut tadi itu yang harus dilakukan adalah yang ini. Ini pencucian rambut. Oke. Nah, sedangkan pengertian pencucian rambut itu sendiri apa tadi nak? Apa? Ayo. Angkat tangan. Sedangkan tindakan pencucian rambut tadi apa? Siapa yang bisa? Oke, apa nak? Tindakan yang dilakukan untuk membersihkan rambut dari kulit kepala dari berbagai kotoran yang menempel. Oke, tindakan untuk membersihkan kulit kepala dari kotoran dan debu yang menempel pada kulit kepala dan rambut. Oke, itulah pengertian pencucian rambut. Sedangkan tujuan pencucian rambut adalah yang ini. 1. Ayo, tadi siapa? Coba sebutkan. Kelompokkan tadi itu, yang ini. Angkat tangan, siapa? Ayo. Ya, coba Isma. Membersihkan batang rambut dari kotoran dan debu, memelihara kebersihan, kesehatan dan keindahan rambut, melancarkan peredaran darah pada kulit kepala, memudahkan penataan rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut dari penyakit dan kelainan. Oke, betul. Jadi tujuan pencucian rambut dan manfaatnya itu 1 adalah membersihkan kulit kepala dari debu dan kotoran, melancarkan peredaran darah kulit, ya, peredaran darah di kulit. Baru apa lagi? Memelihara kebersihan dan menentukan penataan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mengerti? Jadi semua treatment atau semua pekerjaan yang akan kamu lakukan nanti harus diawali dengan apa? Dengan pencucian rambut. Betul. Nah, jadi kalau kalian nanti praktek, ini kan kita nanti praktek minggu depan itu teori apa segala macamnya itu. Nanti kalian ini, contohnya kalian nanti mau nyanggul, mau apa lagi? Mau smoothing, mau pewarnaan, mau ini. Semua itu harus diawali dengan pencucian rambut. Oke, ini pencucian rambut. Nah, yang berikutnya kita masuk ke pengeringan rambut. Udah. Setelah kita cuci rambutnya, kita apain lagi? Ya, sudah jelas pasti kita harus ke keringkan. Betul. Nah, ini pengeringan rambut. Nah, di sini ada Ibu kasih gambar. Itu kan ada di RKPD-nya kan? Ada gambar kedua? Ada. Coba. Ini. Oke? Ada kan gambar kedua nak? Ada. Nah, yang pertama sekali perhatikan ini. Nih. Oke? Yang pertama sekali pengeringan. Nih. Kalian bisa lihat nggak? Apa yang dia pakai di sini? Handuk. Dan yang kedua? Oke, betul sekali. Nah, jadi yang harus kalian analisa ini nak dari gambar ini, teknik pengeringan yang dilakukan. Yang gambarnya ini pakai apa? Handuk. Yang alat yang dia gunakan? Handuk. Nah, yang cara penggunaan alat pengeringannya? Oke, untuk itu kalian tetap diskusi lagi membahas tentang yang itu. Ibu kasih waktunya lebih kurang 20 menit. Itu cepat kok ya. Lebih kurang 20 sampai 30 menit. Ini bagi peserta tetap seperti ini posisi duduknya ya. Tetap lagi anak ya. Diskusikan bersama temanmu tentang gambar yang tadi. Oke, Ibu tunggu 30 menit ke depan ya paling lama. Oke.
Oke anak-anak, udah selesai semua? Udah kan? Ayo. Sekarang kelompok 1 maju untuk mempresentasikannya nak. Yang tadi juga nggak apa-apa, ketuanya nggak apa-apa, sekretarisnya juga nggak apa-apa. Iya. Mulai. Dari kedua gambar di atas, gambar yang pertama, teknik pengeringan yang dilakukan adalah teknik pengeringan secara alami. Alat yang digunakan dalam pengeringannya adalah menggunakan handuk, sedangkan langkah pengeringannya dapat dikeringkan dengan cara membungkus rambut dengan meletakkan handuk sambil ditekan-tekan, yang kemudian dilepas, senantiasa mengganti handuk yang kering bila handuk yang digunakan sudah basah, sehingga mempercepat proses kerja pengeringan rambut. Lalu biarkanlah rambut terurai dan lepas, jangan sekali-sekali menggosok-gosok rambut, karena akan berefek rambut menjadi kusut. Dalam kondisi setengah kering, rambut disisir dengan sisir bergerigi besar secara lembut dan pelan, dimulai dari tengkuk mengarah ke atas. Setelah itu rambut dibiarkan mengering dengan bantuan angin udara. Setelah rambut dalam kondisi lembab, lakukan penyisiran menggunakan sisir garpu untuk melepaskan kekusutan. Selanjutnya, lakukan penyisiran dengan sisir besar untuk memastikan rambut sudah terlepas dari semua kekusutan. Sedangkan pada gambar nomor 2, teknik pengeringan yang dilakukan adalah pengeringan menggunakan alat modern. Alat yang digunakan dalam pengeringan adalah dengan menggunakan hair dryer atau alat pengering genggam, karena pemakaiannya harus dipegang dan digerakkan ke seluruh rambut selapis demi selapis. Cara pengeringannya: pilih pengering rambut dengan kekuatan lebih kurang 450 watt, lalu masukkan stop kontak dengan posisi benar, pilih pengatur panas hair dryer, atur jarak hair dryer dengan jarak lebih kurang 15 cm dari rambut, lalu gerakkan hair dryer dengan arah geser kanan ke kiri. Setelah setengah kering, lakukan pembelauan rambut, maupun blow penuh atau blow setengah. Oke. Terima kasih. Oke. Kelompok 2, ayo. Ayo, ya kamu juga nggak apa-apa, yang ini pun nggak apa-apa. Kalau mau ketua, sekretaris. Langkah pertama yaitu teknik pengeringan menggunakan handuk. Alat yang digunakan itu handuk. Cara penggunaannya adalah teknik dengan menggunakan handuk dengan cara membungkus rambut, menggunakan handuk dengan cara tekan-tekan hingga setelah kering, dan jangan menggosok rambut karena dapat menyebabkan rambut kusut. Dan setelah rambut setengah kering, kita sisir menggunakan sisir besar. Kemudian gambar yang kedua, teknik modern seperti menggunakan arus listrik seperti hair dryer. Alat yang digunakan, cara penggunaannya adalah pilih hair dryer, hidupkan hair dryer dengan kekuatan 450 watt. Masukkan stop kontak dengan posisi yang benar. Pilih pengatur panas. Atur jarak hair dryer dengan jarak 15 cm dari rambut. Gerakan hair dryer dari arah geser ke kanan dan ke kiri. Matikan hair dryer selesai digunakan. Cabut kabel dari stop kontak. Oke, sekian dari kelompok 2. Ayo kelompok 3. Teknik pengertian
digunakan pada pengeringan manual ini dengan menggunakan handuk. Apabila rambut telah dicuci, dapat dikeringkan dengan cara membungkus rambut dengan meletakkan handuk sambil ditekan-tekan, kemudian dilepas. Rambut, bila handuk yang digunakan sudah basah, senantiasa diganti dengan handuk yang kering, sehingga mempercepat proses kerja pengeringan rambut. Biarkan rambut terurai dan jangan gosok rambut karena akan berefek rambut menjadi kusut. Apabila ingin disisir, sisir bergerigi besar dengan lembut dan pelan. Gambar kedua menggunakan alat modern yaitu seperti hair dryer. Penggunaan hair dryer dengan mengambil rambut selapis dengan selapis. Cara penggunaan hair dryer: pilih hair dryer dengan kekuatan lebih kurang 450 watt. 2. Masukkan stop kontak dengan posisi benar. 3. Pilih pengatur panas. 4. Atur jarak hair dryer dengan jarak 15 cm dari rambut. 5. Gerakan hair dryer dengan arah misal kanan dan kiri. Oke. Ayo, kelompok 4. Materi tentang pengeringan rambut. Pada gambar pertama, menggunakan handuk atau dengan cara alami. Teknik pengeringan yang dilakukan yaitu dapat dikeringkan dengan cara membungkus rambut dan meletakkan handuk sambil ditekan-tekan. Alat yang digunakan dalam pengeringan dalam gambar nomor 1 yaitu menggunakan handuk dan sisir besar. Langkah kerja pengeringan menggunakan handuk yaitu membungkus rambut dengan ditekan-tekan, ganti handuk basah dengan handuk kering, biarkan rambut terurai. Ketika rambut dalam keadaan setengah kering, sisir rambut menggunakan sisir besar dan pelan mulai dari tengkuk mengarah ke atas. Setelah itu, biarkan rambut mengering dibantu dengan udara. Pada gambar kedua yaitu menggunakan hair dryer atau dengan alat modern. Alat teknik yang digunakan yaitu dengan cara menggerakkan hair dryer dari arah kanan ke arah kiri. Alat yang digunakan dalam pengeringan rambut yaitu hair dryer, catok, dan lain-lain. Langkah pengeringan yang dilakukan dengan menggunakan hair dryer yaitu pilih hair dryer dari kekuatan 450 watt, masukkan stop kontak dengan benar, pilih pengatur panas, atur jarak hair dryer dengan jarak 15 cm dari rambut, kemudian gerakan hair dryer ke kanan dan ke kiri, matikan hair dryer sesuai yang digunakan, dan cabut dari stop kontak. Sekian presentasi dari kelompok 4. Oke. Betul sekali. Sampai sini sudah ada kan gambaran kalian anak-anak ibu tentang pengeringan rambut? Sudah? Oke. Di sini ibu akan mencoba menyimpulkan semuanya ini mengenai pengeringan rambut. Yang pertama itu apa? Pengertian pengeringan rambut. Jadi pengeringan rambut itu merupakan suatu kegiatan atau tindakan, ya, suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mengubah rambut basah menjadi rambut kering. Udah, untuk mengubah rambut basah menjadi kering dengan teknik tertentu yang akan menentukan penataan selanjutnya. Dengan teknik tertentu. Ngerti nak? Nah, tadi kalian udah lihat tadi tekniknya ada berapa? Ayo, coba tunjuk tangan. Ada berapa tadi tekniknya? Ayo, ya. Ya nak? Ada berapa nak? Hah? Ada 2. Oke, apa aja tuh nak? Teknik alami itu dengan menggunakan handuk dan modern dengan menggunakan hair dryer. Oke, jadi dia ada 2 teknik. Jadi teknik tertentu itu adalah dua teknik, dengan alami dan modern. Nah, yang berikutnya ini, yang ini tujuan pengeringan rambut.
Tujuan pengeringan rambut itu sendiri adalah untuk apa? Memudahkan pada saat mau apa? Memudahkan pada saat akan mau apa? Mau melakukan penataan rambut selanjutnya. Jadi tujuan pengeringan ini adalah mau apa akan kalian kerjakan setelah mencuci rambut? Baru dikeringkan. Setelah dikeringkan baru kalian mau praktekkan apa lagi? Gitu. Jadi menentukan tujuan penataan apa yang akan selanjutnya akan kalian praktekkan nanti. Ngerti? Oke, paham kan? Nah, sedangkan tekniknya yang ini, teknik pengeringan rambut yang ini, itu tadi ada dua. Yang pertama tadi teknik alami. Betul. Teknik alami itu adalah dengan menggunakan handuk. Udah, alat utamanya yang paling digunakan adalah handuk. Yang kedua itu teknik modern. Nah, di teknik modern ini itu menggunakan alat-alat listrik. Nah, ini banyak contoh-contohnya. Nah, kalau teknik yang menggunakan handuk itu yang pertama sekali adalah rambut yang telah dikeramas, dibungkus seperti yang kalian bilang tadi, dibungkus, baru ditekan-tekan. Dan yang paling utama harus kalian pahami di sini nanti nak, pada saat melakukan menggunakan towel dry itu atau menggunakan handuk kering itu ditekan, bukan digosok ya. Jangan sekali-sekali kalian menggosok, mengginikan itu tuh jangan. Nah, tapi harus ditekan ya nak ya, ditekan. Dan apabila handuknya yang sudah basah, itu harus diganti menggunakan handuk yang kering kembali, ditekan sampai posisinya itu setengah kering, lalu disisir menggunakan sisir besar, betul, menggunakan sisir besar. Setelah itu digeraikan atau dibiarkan kering alami. Ya, betul. Kalau untuk yang teknik modern, teknik alami. Kalau untuk teknik modernnya itu kamu rambut yang basah tadi, kamu gunakan handuk, tetap menggunakan handuk ya nak. Baru setelah itu kamu menggunakan handuk, posisinya tetap dengan towel dry tadi, tekan. Nah, setelah setengah kering, kamu bisa menggunakan hair dryer. Ambil hair dryer, udah, baru hair dryer di tangan dengan cara begini. Udah, diarahkan kiri kanan kiri gitu. Jadi memutar dia nak gini. Oke, mengerti? Itu kalau dan jaraknya itu nak paling jauh itu 15. Nah, tapi kalau kita nanti menggunakan ini teknik mengeringkan yang ini nanti kita pakai apa? Tadi kan ada yang bilang tadi blow penuh ya. Kalau enggak blow setengah ya. Nah, nanti kita akan coba. Nanti kalian langsung menggunakan blow penuh atau blow setengah. Bisa itu. Nanti tetap dengan cara ada partinya, ada ininya. Nanti itu di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, kalau untuk alat kalau untuk alat mengeringkan rambut secara modern itu apa aja yang kalian tahu? Ayo di tangan, hair dryer di tangan, ayo di tangan, yuk. Ayo di tangan, yuk. Desti, apa? Alat untuk mengeringkan, ya. Bisma? Hair dryer bu. Curling. Hair trimmer, catok. Ya itu, oke. Nah, yang pastinya itu banyak macamnya. Udah? Salah satunya adalah hair dryer. Yang kedua bukan curling foot ya, curling iron atau curling top. Yang ketiga itu hair crimper. Kalau istilah sekarang hair crimper itu baba. Udah tahu baba? Nah, baru kalau yang berikutnya catokan, ya kan? Ada lagi hot roller. Ada lagi macamnya itu hot
kom, sisir yang panas, yang kayak model dia di listrik. Ada tuh pernah kalian? Kalau pasti sering lah kalian lihat di YouTube ya. Nah, itu dia disisir untuk memblow juga, langsung bisa untuk memblow. Nah itu dia macam-macam alat mengeringkan rambut secara modern. Dan ini kan udah kalian pelajari ini waktu baru-baru masuk kita mengenal berbagai macam alat kecantikan. Oke? Nih di sini dia. Sampai di sini paham? Paham nggak? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, berarti kesimpulannya sekarang ini adalah bahwa dalam melakukan segala sesuatu, treatment atau perawatan, yang pertama sekali kita lakukan adalah mencuci rambut dan mengeringkan rambut. Dalam hal ini kalian harus paham betul apa itu mencuci, apa itu mengeringkan. Kalau kalian sudah mengerti nanti pembelajarannya ini, berikutnya nanti kan ada cream bath, ada ini, ada itu, kalian akan mengerti. Oh berarti ini toh fungsinya. Oke anak-anak ibu, sampai di sini mengerti? Oke. Jadi ini tugas-tugasnya tadi itu tolong dikumpul. Ibu kumpul, ibu tunggu sekarang cepat kumpulkan di meja. Buat nama kelompoknya. Buat nama kelompoknya nak. Ibu tunggu sekarang, yuk cepat. Oke, sembari menulis, mohon perhatian minggu depan. Dengar ibu, ini selesai ini, ibu nanti mau kasih ini evaluasi pembelajaran ya. Jadi kumpul semua anak. Ayo sini mana, sini bu. Sini sama ibu. Tadi kan ke meja, jadi ibu juga yang ambil. Oke. Nah, untuk evaluasi hari ini ambilkan kertas selembar kalian. Ibu mau mengevaluasi sampai mana sih pelajaran ini, kalian mengerti? Ayo, coba soalnya. Soalnya jelaskan tujuan dan manfaat pencucian dan pengeringan rambut. Jelaskan tujuan dan manfaat pencucian dan pengeringan rambut. Oke? 5 menit ya. Oke, waktunya sudah selesai. Kumpul, dikumpul. Ayo nak, dikumpul. Ayo dikumpul. Oke, dikumpul. Oke, mana? Oke. Makasih anak ibu. Oke, ini sampai di sini hari ini pembelajaran kita. Mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan bermanfaat buat kalian ke depannya dalam melanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa minggu depan kita ketemunya di lab ya, di ruang praktek yang ini yang di samping. Kita nanti minggu depan itu pembelajarannya
mengenai alat bahan kosmetik pencucian dan pengeringan rambut, serta nanti ibu demo di situ, demo mencuci rambut. Nanti salah satu dari kalian harus sini ya, harus mau jadi pasien ibu ya, jadi klien ibu ya. Nah, siapkan nanti rambutnya. Oke anak-anak? Oke. Ini sampai ketemu kita minggu depan. Sampai jumpa. Ayo Ruth, siapkan. Siapkan Ruth. Perhatian semuanya. Jangan lupa yang berikan ya. Siap, nanti bersihkan keras. Ayo. Perhatian seluruhnya. Berdiri. Pada dulu kita beri salam. Selamat siang, Bu. Doanya, Bu. Nanti ini cut ya. Perhatian seluruhnya. Untuk melakukan pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada ibu kita beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Itu handphone siapa yang tinggal itu? Hati-hati ya.